Yang perlu saya tanamkan itu supaya mencapai cita-cita itu yang tidak banyak dimiliki orang itu menunda kesenangan. Kalau sedikit naik dari orang tua itu, dibilang orang Batak itu sudah sukses. Tapi mana lebih sukses Raja Charles daripada Nelson Sitompul? Ya Nelson Sitompul lah. Horas, salam sehat. Ruas MT News yang luar biasa dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Ruang Bicara mtunews.com. Bersama saya Vanda Huta Galung. Kita bertemu lagi dan semoga semua dalam keadaan bahagia. Hari ini sebahagia hati saya juga akan berbincang-bincang sedikit dengan narasumber kita. Minggu lalu beliau sudah bersama dengan kita. Beliau adalah komisaris dan sekaligus redaktur senior di PT Media Tapanuli Kreatif yang menaungi media online mtunews.com. Nah, beliau juga adalah ketua pembina Yayasan Nelson Pandapotan Sitompul. Masyarakat Tapanuli Utara pasti mengenal beliau dengan baik. Di sana juga anak-anak muda yang selalu berkarya dan mencapai ajang pencarian bakat TMB Tapanuli Mencari Bakat pasti kenal dengan yang satu ini. Beliau juga adalah penasehat dari Persatuan Artis Batak Indonesia. Banyak sekali artis Batak yang senang sekali dibina dan dinasihati oleh beliau. Siapakah dia? Kembali Bapak Nelson Sitompul SENM. Horas Bang. Horas. Ketemu lagi. Kita yang lalu sudah bicara tentang janganlah pernah Anda takut bermimpi yang besar. Semakin besar mimpi Anda, maka semakin sukseslah Anda. Ya Bang ya? Amin. Nah, mimpi itu sudah dipikirkan, bahkan diucapkan, ditanamkan dalam hati, kemudian tercapai dan berbuah. Pasti yang dicapainya itu adalah kesuksesan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Nelson Sitompul sudah sampai di tempat yang sukses itu? Dan apakah rahasianya mencapai kesuksesan itu? Karena mimpi sudah kita lewat ya Bang ya, sudah tercapai ya Bang. Makanya pasti tercapai sukses itu. Menurut Abang, apakah Abang adalah orang yang sudah sukses sekarang? Saya merasa saya sukses. Sukses ya Bang? Saya merasa sukses. Jadi minggu lalu saya sudah katakan bahwa kalau sedikit naik dari orang tua itu, dibilang orang Batak itu sudah sukses. Ketika orang mencapai cita-citanya, berarti dia sukses. Iya. Karena cita-cita saya yang utama itu adalah membuat orang tua saya senang bahagia, mengangkat harkat martabatnya orang tua saya. Begitu tercapai, saya sudah sukses. Iya. Nah, jadi itulah saya bilang waktu itu bahwa kenapa hanya saya itu yang saya pikirkan. Seandainya mungkin saya tahu bahwa kalau kita tanamkan dari kecil itu di pikiran yang besar, mungkin bisa lebih besar lagi. Dan setelah berumur segini, saya pikir banyak yang saya lakukan, tapi ya mungkin sudah ada keterbatasan. Ada yang mau dilakukan, kenapa saya dulu tidak pikirkan ini? Bila perlu unlimited. Iya. Nah, jadi itulah yang saya sarankan kepada orang tua. Jadi supaya anak-anaknya itu berpikir besar, dia kasih tahu yang hal besar. Ya, sampaikanlah bahwa bukan hanya bumi itu, planet di tata surya. Bumi itu hanya planet kecil. Hanya satu planet di Bima Sakti. Karena Bima Sakti itu adalah galaksi, salah satu galaksi dari 5.000 galaksi yang sudah dilihat oleh para ilmuwan. Jadi kecil sekali bumi itu. Jadi ketika dari kecil sudah disampaikan sebagai yang besar-besar itu, maka anak-anak kita itu bisa berpikir yang besar juga. Gitu. Termasuk pergi ke negara-negara besar. Nah, gitu. Nah, itu dia. Bicara soal negara-negara besar, ini ku tengok banyak kali keramiknya. Waktu kemarin kita terbatas ngomongin soal mimpi, jadi lupa aku nanya sama Abang. Ini negara-negara apa saja Bang
biar disorot sama kameramen nanti. Iya. Inilah dulu, yang di sini aja dulu kita bicarakan. Abang ini sudah pergi ke negara-negara mana saja dan why? Apakah itu terkait dengan mimpi yang besar tadi, maka pergi pula ke negara-negara besar? Ya, jadi kan salah satu impian saya waktu kecil itu keliling dunia. Dari kecil sih bapak saya sudah kasih tahu bahwa bumi itu bulat. Iya. Sudah kasih tahu kalau Indonesia di sudut sini, Iya. maka di sudut sana ada yang beda waktunya 12 jam. Ada kok tengok itu bang itu. Bisa kita ambil. Ada. Ini Tapi bisa dicorok, ini bisa iya dicorok, betul. ya. Tapi orang dulu memang Globe. paham ya bang ya, globe ya bang ya. Iya. Jadi di kantor pun saya punya ini. Iya. Jadi kalau pas lagi istirahat saya pandang-pandang yang mana yang saya belum pergi, gitu. Jadi dari sini Indonesia, di sini kan Australia, gitu. Ke bawah kan? Iya. Ya ini kan ASEAN di sini. Iya, iya. ASEAN. Jadi kalau ke Eropa naik ke sini, terus Afrika di sini. Nah kalau di baliknya ini nanti Amerika. Mana ya? Belahan bumi mana yang abang belum pernah pergi? Nah ke sini saya sudah ke Kutub Utara, tinggal Kutub Selatan ini. Kutub Selatan. Kutub Selatan ini tinggal ini. Deh, kalau Afrika ke Afrika Selatan sudah. Afrika Utara sudah. Afrika Utara kan ada Mesir, ada Maroko. Itu sudah. Tapi yang di tengahnya itu ya nggak pengen juga. Tidak pengen. Kalau di Asia kan ya sudah lah. Ya kan kalau ke Yerusalem sudah. Iya. Ya kalau apa tuh Mesir ya kan mau masuk ke Yerusalem masuk lewat Mesir. Iya. Pas keluarnya itu lewat Jordania, jadi itu sudah. Iya. Ya kalau ASEAN sudah semua lah, kecuali Papua Nugini sudah pernah, tapi tidak pakai visa. hanya ini aja, mampir aja gitu. Iya. Iya bang ya. Nah. Iya. Ini mimpi, ini juga termasuk mimpi Taruh sini, ya. yang tercapai sini bang. Iya bang. Taruh Hati-hati sini bang. aja, ya. Iya. Udah macam guru ilmu bumi kan. Iya. Tapi benar. Jadi mungkin ketika kita masih kecil, Ruas News juga jangan takut juga bermimpi. Nah, kita kan sering di sekolah melihat globe seperti ini bang. Tapi mungkin dari situ juga nanti aku mau ke sini Iya. nanti aku mau ke sini termasuk negara-negara yang di depan kita. Ini abang sudah kunjungi Nah semua. ini Amsterdam ini. Amsterdam. Ya, Amsterdam artinya Belanda. Negara Belanda, Ya. negara penjajah kita zaman dulu. Iya, Bang. Abang Iya. sudah ke sana juga kan? Sudah, oh itu paling sering itu. Paling sering. Paling sering dan sudah. Tadinya niat mau tinggal di situ. Mau tinggal di sana? Iya. Terus bang kenapa nggak jadi bang? Di tahun 2019. Itu masa lalu. Iya. 2019 sudah. Tentang Indonesia negara Sempat beli di sana. tercinta. Kemudian bang kemana lagi bang? Ini Kalau ada ini Batu kan Berarti. ini di New Walk ini. Ya. Kalau ini bang Batu Berarti. kayak di Bukit Tinggi, kok tengok ini. Jam gadang. Jam gadang. Artinya jam gadang kan Big Ben. Iya. Big Ben kota London. Katalan. Yang sering bunyinya di BBC London. Nah ini nggak ada bendera kenapa? Ini bendera Argentina. Kenapa? Ada apa dengan Argentina bang? Itu sebenarnya tahu Argentina itu hanya karena dua orang Bola. itu Mario Kempes sama Diego Armando Maradona. Jadi zaman saya sampai Maradona. Yang sekarang kenal Messi tapi saya kenalnya Maradona. Iya. Jadi penerusnya. Ini loh bang, banyak banget loh semuanya, termasuk lukisan Mona Lisa ini. Oh ini Duplikat ya beneran. bang? Ya duplikat lah. Aslinya kan ada di. Duplikat kan almost original. Nah, Bang? yang benar itu ya. Kalau kanvasnya bawa dari Paris. Iya. Iya, kalau dari Bisa Paris, dikatakan asli kan, itu kan duplikat Iya. ya. Jadi abang langsung ke sana masing-masing ke negara, tiap-tiap negara ini abang memang mengumpulkannya, memang Iya. senang menjadi souvenir. Nah, kota mana yang paling atau negara mana yang paling jauh dan kota yang mana yang paling jauh dan yang di luar dari ekspektasi abang apa? Oh yang tidak nyaman itu. Iya, tidak nyaman. Ya kalau jauh sih, misalnya Chili jauh Chili. Jadi Chili itu sudah mendekati Kutub Selatan, tapi di sana masih nyaman. Nah, tapi yang tidak nyaman itu adalah salah satu negara bagian dari Amerika Serikat itu kan Alaska. Alaska. Jadi Amerika Serikat itu ada beberapa puluh negara bagian. Di atasnya itu ada Kanada. Di atas Kanada itu ada negara bagian itu Alaska. Itu yang sudah menyatu dengan Kutub Utara. Iya. Gitu. Abang kan memang mencintai negara-negara itu dan kadang-kadang sama teman-teman kita di media sosial juga kita suka bikin di grup-grup WA. Abang memotivasi, abang tidak sadar sudah memotivasi orang-orang juga di grup WA dengan memberikan
kuis-kuis. Nah, itu kan motivasi bang. Betul nggak bang? Jadi orang abang ngomongin Alaska. Motivasi sekaligus edukasi. Edukasi sekaligus Iya. pendidikan. Jadi orang-orang berpikir, ih, amang tahi tabunai wanita sono laut tuh luar negeri kan gitu kan? Itu kan berarti kan bukan tidak mungkin suatu saat saya juga akan bisa pergi ke sana. Iya. Itu adalah perjalanan yang memotivasi dan mengedukasi orang. Terus kenapa kok abang senang begitu bang? Apa kisah masa lalu dari kecil? Ya, dari kecil itu memang, misalnya dari desa saya aja ke kota Terutung itu perjalanan yang langka itu. Mungkin bisa sekali setahun, hanya 17 Agustus. Dari desa ke kota. Nah, terus tapi kalau bisa ke kota itu, kalau misalnya ada waktu itu film mengenai mulai dari Dewi Musa gitu ya. Nah, itu baru rame-rame sama keluarga baru nonton. Paling momen-momen seperti itu. Iya. Nah, setelah remaja ya baru kalau hari pasar itu ya, hari Sabtu nonton bioskop. Tapi memang setelah SMA baru di kota. Jadi menginjak Medan itu ya usia 14. Itu sampai sekarang nggak lupa itu perjalanan pertama ke kota Medan. Masih SMP gitu. Iya. Itu perjalanan pertama. Biasanya kan gitu. Iya. The first time itu Iya. unforgettable. Unforgettable. Yeah. Terus negara pertama, negara apa yang abang kunjungi the first time? Memang kalau orang kan biasanya itu ASEAN. Iya, Singapura kah, Filipina. Tapi waktu itu saya pertama kali langsung pakai visa. Langsung Kebetulan kacau. karena itu dari kantor. Iya. Itu dari kantor langsung berangkat ke Australia. Gitu. Sekarang masih bekerja ya bang, dan masih pergi-pergi juga ke luar negeri. Nah, itu salah satu yang saya syukuri. Gitu. Jadi setelah dari situ baru ya kalau sempat dulu kalau ke Singapura itu masih pakai visa dulu, bayar visa. Kalau nggak lupa saya tahun 99 itu masih harus bayar visa 1 juta. 1 juta. Nah, ke Singapura. Itu udah mahal dong bang ketika Iya, itu. tahun 99. Jadi kalau nggak salah bebas visa itu tahun 2000-an itu loh, ASEAN. Iya. ASEAN udah semua ya bang? Nah, terakhir dibebaskan visa waktu itu Myanmar. Nah, begitu bebas visa saya pergi ke sana. Jadi semua yang Laos, Kamboja semua sudah. Iya. Terus negara mana bang yang paling berkesan? Pertama-tama yang paling berkesan itu pertamanya lihat Swiss. Waduh, ini enak sekali ini tinggal di Swiss gitu ya. Gitu. Tapi begitu makin dihayati, setelah berapa kali kan? Oh, yang ternyata yang layak kita tinggal itu justru Belanda. Nah, alasannya kenapa Belanda? Masyarakat Belanda itu tidak hedonis. Sebenarnya Belanda dengan Prancis itu bertetangga. Iya, dekat-dekatan. Tapi kalau kita di Prancis itu, wow, itu hedonis banget lah. Iya, betul. Wah, kemewahan luar biasa ya. Dengan barang-barang brandednya kan. Iya. Udah saya pengalaman itu misal antri mau beli satu merek. Iya. Kita sebelum dibuka toko itu udah ribuan orang di pintu ini. Begitu jam 11 lari untuk ke satu objek merek. Kita nggak boleh sebutkan merek di sini. Kita nyampe. Loh, saya sudah urutan nomor 11 di antrian. Itu artinya lari kan? Berarti ada yang lebih cepat lari. Udah nomor 11. Kemudian misalnya kalau ada 10 pelayan, sudah 10 orang berarti yang masuk. Karena satu pelayan, satu customer, satu pelanggan. Itu. Dan itu antri. Jadi waktu antri ini mikir sebenarnya. Apa sih gitu kan? Apa sih orang ini? Nah, gitu loh. Jadi untuk kedua kali seperti itu nggak mau lagi. Udah makin mikir gitu loh. Jadi makanya kan begitu kita biasanya kan orang Indonesia pergi ke luar negeri itu kerjanya shopping belanja bang. Makanya kami sering menyaksikan abang seperti abang terakhir kemana itu ya ke tempat-tempat sejarah Italia bagian selatan. itu Napoli karena Napoli kembali menjadi juara Serie A Liga Italia. Terakhir dulu zaman Maradona baru ini lagi tahun 2023 itu Napoli. Itu timingnya pas ke sana.
Jadi abang ngomong-ngomong inget semua nih. Kalau dilihat itu ya. Tapi kalau saya lihat satu kota misalnya London, ke London itu ya kan setiap ke sana beli satu, bisa karena satu. Tapi udah nggak tahu lagi yang mana yang duluan. Ini kan rata-rata bundar ya bang ya, bulat ya. Iya. Tapi ini ada yang kotak, ini apa bang? Meksiko ini. Lain daripada yang lain. Ya Meksiko itu kan yang di atas itu yang piramid. Ada suku yang bilang suku yang tertua itu, yang dulu ramalan itu bahwa kiamat tahun 2000 sekian ada itu. Piramid, ada piramid di situ. Iya. Tapi abang masih ingat satu persatu. Iya. Pergi ke satu negara, ke negara yang lainnya, kira-kira apa yang abang ingin lihat? Ya kalau pertama Kehidupan itu penduduknya atau keindahan alamnya? biasa itu. Kalau yang pertama itu memang misalnya seperti ke Paris gitu. Yang pertama kita kejar kan Menara Eiffel. Iya, gitu. itu iya standarnya. Mungkin yang kedua masih Menara Eiffel lagi, tapi nggak begitu ini. Tapi kalau sudah kesekian kali ngapain gitu loh? Iya, iya. Sudah akhirnya cari Yang lain. yang bersejarah gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi setelah tadi berkeliling-keliling itu, tadi kenapa saya bilang Belanda, parkirnya sepeda itu bisa bertingkat. Nah, dan itu lah parkir sepeda yang lebih banyak. Iya. Jadi saya pernah pas ke kota Den Haag gitu Iya. kan, di bawah. Saya pernah mau tinggal di situ. Jadi sama orang Indonesia yang di sana, saya diajak. Iya. Udah kenal gitu loh. Akhirnya setiap saya ke Belanda, dia yang jemput saya. Tahun berapa itu? Niatnya itu 2017. 2017. Sejak waktu itu berisik-berisik itu demo di Jakarta. Nggak kuat. Nggak kuat itu kayak ini. Jadi pengen ke sana. Iya. Memang udaranya bersih. Memang kita sehat ya. Jadi bawa ke pasar modern, Den Haag itu. Tapi di beda tipis sama taruh tungku tengok bang udaranya. Justru itu maksudnya di Den Haag ada di bawah pasar modern. Begitu saya lihat ada cabai, begitu ada saya lihat jengkol, kaget saya. Iya. Loh ini hidup saya di sini. Iya. Kan? Artinya ada itu. Nah, coba, jadi di Kastil itu tidak jauh dari sini. Ada apartemen, ada apa? Oh ya, udah tinggal di sini aja. Gitu. Jadi tadinya sudah menetapkan diri tahun 2019. Tapi tidak jadi. Nah, Karena tapi Indonesia tidak jadi, is the gitu. best. Akhirnya tidak jadi di Den Haag tinggal, Iya. di Tarutung aja. Di Tarutung. Kita ciptakan menjadi kayak di luar negeri. Kita bicara Tarutung jadi pengen ke Tarutung. Iya. Ini ruas MT Unius ini pasti menyaksikan bersama kita. Kita bincang-bincang ya ruas MT Unius karena kalau kita bicara soal luar negeri bukan untuk menunjukkan keriaan atau kesombongan, tapi untuk menunjukkan bahwa bumi ini besar. Mari kita pergi ke tempat-tempat yang luas di muka bumi ini. Kalau memang kita masih sehat, Iya. nah, punya rezeki, menabung, nah itulah tadi bang. Nah, abang tadi mengatakan rahasia suksesnya itu. Kalau ada orang yang sukses, maka ada yang tidak sukses. Menurut abang seperti apa sukses dan tidak sukses seseorang? Ya, jadi memang bermimpilah sebenarnya. Kalau Bung Karno mengatakan, tinggikanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi rendahkanlah hatimu serendah mutiara dasar laut. Gitu kan? Jadi cita-cita boleh tinggi. Tapi kalau cita-cita, hanya cita-cita, tanpa tindakan, itu nggak ada apa-apanya. Jadi, banyak nggak orang yang ingin sukses? Banyak. Banyak orang yang ingin sukses. Banyak orang ingin sukses. Dan banyak orang yang ingin sukses. Ingin banget ada itu banyak. Tapi hanya ingin banget. Tapi tindakannya tidak mendukung. Iya. Mudah-mudahan sih saya salah ya kalau banyak saya lihat orang itu pengen instan. Iya. Pengen cepat-cepat. Iya. Jadi kan Bung Karno juga mengatakan itu bahwa untuk mencapai sesuatu itu bukan dengan meditasi di bawah pohon Kamboja. Ini depan sini ada pohon Kamboja loh itu. Wah, minta pengen kaya. Berilah aku kekayaan. Iya. Jadi maunya seperti itu. Pilih 3 permintaan, maunya seperti itu. Iya. Maunya seperti itu. Betul. 3 permintaan langsung gitu. Baru ditunjukkannya 3. Tok kayak itu. Tidak seperti itu ya bang. Ya nggak tahu deh. Saya bukannya mengatakan bahwa iklan itu tidak mendidik ya, tapi banyak orang mungkin maunya seperti itu.
Itu kan memang ya harus inilah step by step kan, harus ada langkah-langkahnya. Nah mungkin aja sekarang itu metode yang saya lakukan itu mungkin tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Saya bilang itu karena cita-cita saya itu kan pelan banget, tapi memang saya ke Jakarta dengan model tidak ada apa-apanya, satu ransel dengan isi 2 potong pakaian aja, ya memang 3 tahun udah bisa kerja di kantor akuntan. Iya. Habis itu kuliah, ya seterusnya ya sampai sarjana sebelum 10 tahun. Nah, jadi artinya apa itu? Jadi kalau bermimpi itu jangan hanya bermimpi. Kita harus ada langkah untuk mencapai mimpi itu. Dan memang kadang-kadang untuk memulai suatu cita-cita itu langkah pertamanya itu yang sulit. Berat ya, Pak. Makanya ada istilah take the first step. Gitu loh. Harus ada langkah pertama gitu dimulai. Oh ya, sama mungkin seperti ini yang MTU ini kan kalau tidak ada langkah pertama MTU News ini kalau tidak ada bapak kawin. Action gitu. Harus action. Jadi jangan hanya karena banyak sekali wacana cita-cita di awang-awang ini beredar. Banyak sekali orang yang menyampaikan wacana-wacana gitu, gagasan-gagasan itu banyak, tapi gagasan tinggal gagasan, seperti kata lagu gitu kan, tinggal gagasan aja. Nah jadi tadi kan mengenai sukses itu kan, apakah Pangeran Charles itu manusia sukses? Nah kalau dari segi ukuran sukses, saya bisa mengatakan bahwa kualifikasinya Pak Charles sekarang raja dibandingkan Nelson Sitompul itu jauh lebih tinggi dia. Tapi mana lebih sukses? Raja Charles daripada Nelson Sitompul. Ya Nelson Sitompul lah. Iya. Dari kampung betul. yang tidak ada apa-apa, nggak bisa. Berarti bicara sukses, bicara perjuangan, Ya, harus pencapaian. ada inilah. Iya. Harus ada kenaikan tingkat lah gitu kan. Betul. Charles itu lahir di istana. Lahir udah kaya. Udah di istana. Sekarang sukses. dia tinggal udah di situ aja. Memang apa yang berubah? Hanya umurnya aja. Berarti sukses itu dari tidak ada kepada ada, menjadi ada, gitu kan? From nothing to something. Gitu. Jadi yang perlu saya tanamkan itu supaya mencapai cita-cita itu yang tidak banyak dimiliki orang itu menunda kesenangan. Nah, contohnya tidak bisa menunda kesenangan itu adalah orang-orang dapat rezeki. Ya kalau saya kan dulu saya hitung. Ini penghasilan saya ini saya harus hitung uang kos saya 1 bulan berapa. Uang makan saya sekian makan. Saya bagi bisa 30 hari. Ada manajemennya itu. Ya, 30 hari. Berarti 1 bulan buat makan sekian. Kan harus dibagi. Nah terus yang kuliah berapa? Kan harus disisihkan. Nanti kuliah tahun depan kan harus disisihkan. Budgeting ya. Nah jadi berarti kan harus ditunda kesenangan. Jadi kalau misalnya banyak saya lihat ini ya, orang itu yang dia dapatlah sesuatu, wah langsung foya-foya. Gitu loh. Wah ini kita sudah ada ini. Pelajaran baru nih, penundaan kesenangan. Ditunda kesenangan. Iya. Gitu. Makin tinggi yang ingin kita capai, ya kesenangan yang kita tunda itu makin banyak. Jadi pernah saya katakan itu waktu masih hidup orang tua saya tidak pernah loh menyawat penyanyi selain di Bona Tahun Sitompul. Saya tidak pernah. Karena ada saya lihat itu teman, ini boleh nggak mengatakan itu ya? Orang tuanya susah di kampung itu, tapi menyawar di sini uang merah, gitu. Tapi di kampung orang tuanya susah, gitu. Wah, saya nggak mau. Jadi saya tidak mau menyawar penyanyi waktu masih orang tua saya hidup. Jadi begitu orang tua saya 2015 udah ada, baru di situ saya mau menyawar penyanyi. Artinya begitu masuknya. Jadi bukan hanya teori saya bilang menunda kesenangan. Bukan saya tidak pengen nyawerin, bukan saya tidak pengen. Dan kemampuan sebenarnya ada gitu loh. Oh tapi masih ada yang lebih penting. Sampai misal adatnya orang tua saya, wah harus terhormat dulu. Sampai kepada pemakamannya gitu kan.
adatnya kan harus kita bayar. Jadi tunda kesenangan sampai tercapai apa yang diharapkan. Nah, tapi memang ini mengenai apa yang dicita-citakan ini kan relatif tidak sama. Ini boleh kita sampaikan ya. Jadi kan dulu ini kisah nyata ini. Ada di pinggiran sungai di pedalaman Riau itu kan, yang ada suku dari situ kan. Mungkin nggak usah sebut suku apanya ya. Jadi yang mereka tuh hidup di pinggiran sungai, ada rumahnya gubuk, terus di sana banyak pohon, ada pohon pete, ada pohon durian, gitu. Ada sebuah keluarga, ayah, bapak, mancing pun di situ masih banyak ikan. Setiap pagi dia mancing. Nah, kan banyak orang sini berlewatan di sungai itu, perahu. Jadi dia suka ngambilin durian yang jatuh dikumpulin. Di situ. Kumpulin, kemudian nanti ada yang membeli, hasilnya itu dikasih istrinya buat masak. Disetorkannya. Nah, buat masak. Habis itu dia pakai sarung mancing. Nanti ini sambil nunggu dapat ikan pancingan itu dia tiduran di bawah pohon kan sejuk. Datanglah dari dinas sosial, gitu. Ditanya, Bapak lagi ngapain? Ini lagi tiduran nunggu pancing ikan. Ini durian dari mana? Oh, dari pohon. Yang nanam itu siapa? Ya, nggak tahu. Dulu sudah ada, dari saya kecil sudah ada itu, gitu kan? Oh iya, jadi banyak, luas tanah Bapak. Iya, luas kan tanahnya. Lalu ditanya, dibilang gitu loh, gimana kalau kita kasih bibit durian sama bibit pete? Apa yang perlu nanti? Kita olah, kita kasih modal untuk mengolah tanah Bapak. Terus itu buat apa? Ya nanti kan kalau sudah ini, ya bisa jadi durian Bapak jadi banyak. Bisa beli mobil pickup dibawa ke Pekanbaru, ke kota, dijual loh. Nanti bisa Bapak jalan-jalan ke Jakarta naik pesawat. Terus Jakarta ngapain? Ya bisa tidur di hotel, tidur enak. Sekarang juga saya udah tidur enak di sini. Jangan ganggu saya gitu loh. Saya udah tidur enak. Jadi kalau memang tujuan tidur enak, udahlah jangan ganggu saya. Ya udah. Ya kan memang itu. Dia sudah mencapai cita-citanya. Tidur enak di bawah pohon kan. Udah kan lagi kinang. Ya udah. Jadi kalau sudah seperti itu nggak ada niat untuk meningkatkan tarafnya, jangan kita paksakan. Jadi kan tidak semua. Jadi tiap orang beda-beda ya Bang? Iya, relatif itu. Ya kalau saya kan memang, jadi saya mau keliling dunia. Ya, saya wujudkan. Saya bilang sama ibu saya mau bikin rumah buat kalian. Rumah yang layak. Begitu tercapai, ya saya pikir sudah selesai, gitu kan. Tapi tadi ada kebutuhan, saya bilang itu kebutuhan berkontribusi itu udah, apa tuh? Ini DNA manusia, setiap manusia ada itu. Ya, DNA kebutuhan kontribusi. Jadi sebenarnya ada sesuatu ini, begitu orang berkontribusi, ada selalu bahagia rasanya. Tapi memang kalau kita lawan itu, sebaliknya, kalau kita selalu minta, selalu pengen dikasih, kayak hormon yang ini, jadi toksin kan? Jadi begitu kita minta hormon itu, saya berkekurangan. Alam itu akan menyambut, kamu berkekurangan. Dan itu tidak akan pernah bahagia. Itu rumusnya kebutuhan pikiran itu ya. Kalau selalu kita ingin selalu meminta, itu pikiran tidak akan pernah bahagia. Berarti sukses identik dengan kebahagiaan. Iya. Ini aja, tolak ukur saya nih sekarang ya. Saya sebenarnya umur pensiun itu 8 tahun yang lalu. Di tempat saya bekerja itu 8 tahun yang lalu saya sudah pensiun. Jadi ketika pimpinan saya mengatakan, Nelson kalau masih bisa mikir, ngapain pensiun? Jalan terus. Ya, selama masih bisa mikir, ngapain pensiun katanya? Iya juga ya. Artinya, ya sebenarnya puji Tuhan. Secara umur udah pensiun gitu lah Bang. Iya, secara umur sudah. Tapi Abang masih berkarya. Itu sudah 8 tahun yang lalu gitu loh. Jadi sebenarnya ini ya karunia. Udah karunia lah gitu loh. Karunia dari Tuhan. Dan itu saya pikir itu ya sukses saya di situ. Ya kan saya pikir dalam pikiran saya, loh,
mungkin saya masih dibutuhkan. Jadi, pekerjaan sendiri. Jadi si alam itu kan sistem, alam itu bersistemnya itu ini. Ya udah, kamu kan masih dikasih berpikir sehat, masih ini belum pensiun, masih berpenghasilan. Ya udah salurkan, gitu. Jadi kira-kira mungkin di situ. Ya, disitulah yang saya bilang itu, bahwa rezeki itu ya bukan matematika. Jadi kalau saklek, oh nggak mau. Kok mungkin kalau saya pelit, 8 tahun ini sudah pensiun. Kalau sudah pensiun, nah udah tau lah kita gitu kan. Ya hanya makan tabungan aja kan gitu. Iya. Berarti kita juga tidak, ini seperti tadi apa bilang tadi, rahasia kesuksesan itu tunda kesenangan. Nah itu salah satu. Jadi nggak usah saya cicil semua lah. Nanti mungkin harus satu apa khusus itu. Soalnya ada 5 sebenarnya. Kemudian orang banyak yang nggak sukses karena sering merasa ya sudah cepat puas saja di situ ya bang, nggak mau berkembang lagi. Ya tadi kan saya bilang relatif tapi kan, seperti yang tidur. Iya itu. Nah, bapak yang mancing tadi itu. Ya sudah. Aku sudah sukses. Jadi kalau kita sama dengan penyanyi juga kan, kita ini udah supaya kamu misalnya kita bisa, apaan? Gini juga gua sudah ini kok. Udah dapat saweran 100.000 tiap malam. Sudah. Ya sudah saja. 100.000 itu 5 kilo beras itu nggak sampai 100.000 soalnya. Nah, menurut abang, sebuah kesuksesan haruskah dipertahankan? Dan bagaimana caranya survive? Ya itu kan tadi ini artinya semua tetap dari pikiran lah kan. Saya pikir kalau saya dari pikiran, dari keikhlasan gitu. Jadi karena ada target dulu, ada goal. Nah, untuk mencapai goal ini apa? Jadi kan saya bilang, oh ya, berarti harus ditunda kan. Begitu sudah tercapai itu, mungkin naikkan lagi, gitu. Kalau misalnya gini, perjalanan hidup seseorang itu kan biasanya akan memotivasi orang lain, ya. Kita kalau saya pribadi sendiri banyak belajar dari orang yang sukses. Makin banyak kita belajar dari orang yang sukses, maka ilmunya kita sedot gitulah, trik-triknya. Nah, menurut abang gimana itu? Tapi kan mencapai, ada nggak kesuksesan yang kemudian melorot gitu bang? Berarti kan harus perlu dipertahankan. Ya banyak juga lah. Artinya sudah banyak materinya bang. Ya tinggal dilipat gandakan aja kan gitu kan, bukan seperti itu kan bang? Ya kan ini artinya kan banyak juga bagi dia itu kan mungkin sudah cukup. Tapi kan banyak juga orang jatuh itu kan misalnya karena kesombongan. Kan banyak juga kan. Tapi ini loh itu Vanda, berbuat baik itu lebih banyak yang tidak suka loh sama orang yang berbuat baik daripada yang suka. Why? Kenapa? Itu. Jadi itu ada unsur apa tuh? Bahasa spiritual itu. Jadi bahasa spiritual itu, malaikat kan tidak disukai oleh setan. Gitu. Orang baik tidak akan disukai oleh orang jahat. Iya betul. Itu urus sembarangan. Iya. Misalnya masyarakat itu sudah mayoritas, sudah berpikiran baik. Betul. Itu pasti ya, atau bangsa. Itu secara spiritual ya. Bangsa itu akan diberkati. Bangsa yang berbuat. Jadi kalau sudah saat ya akan diberkati, maka cara berpikir orang hatinya itu akan baik. Tapi ketika memang belum saatnya diberkati, akan jahat. Bisa juga orang sukses adalah orang yang diberkati berarti. Ya, Ruas MTU News, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebagai closing statement, ingin sekali kita mendengarkan apa yang akan disampaikan pada judul ini adalah rahasia sukses yang besar. Bagaimana Bang Nelson? Ada yang mau disampaikan kepada seluruh Ruas MTU News? Ya, memang kalau rahasia sukses, mungkin nanti suatu saat kita bisa detail ini. Sebenarnya biasa saya sampaikan itu ada 5 rahasia sukses itu. Tapi kalau detailkan satu-satu ini, ditulis pun itu panjang. Tapi kira-kira yang paling inti itu, yang pertama itu gak boleh malas. Jadi, atau dengan kata lain, bergerak. Karena gerak itu bisa menghilangkan malas juga. Dan gerak juga, jadi ketika kita ada kesedihan, dan saya sudah mengalami itu, kita sedih, ada sesuatu yang membuat sebenarnya masalahnya sudah berat sekali. Kalau kita tidur,
itu kesedihan itu tidak akan hilang. Terbawa di Iya, jadi justru kita harus harusnya langsung pakai pakaian training, pakai sepatu olahraga, lari lawan gitu. Ya semangat. Itu semua rintangan buang. Nah, itu bergerak. Terus bergerak. Jadi bergerak itu bisa satu membuang segala masalah. Nanti setelah capek pulang akhirnya mandi, segar. Untuk aku bergerak. Iya, jadi bergerak. Ya, terus yang kedua mungkin saya sudah sampaikan, menunda kesenangan. Iya, menunda kesenangan. Menunda kesenangan itu. Jadi jangan langsung ada sesuatu langsung mau senang-senang dulu. Atau istilahnya ini deh, sebenarnya itu adalah kalau diringkas itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gini, satu yang penting ini, jangan mencapai sukses dengan menginjak orang lain. Betul, itu satu. Jadi dua lagi kapan-kapan. Jadi mencapai sukses itu jangan dengan menginjak orang lain. Bukan dengan menjelek-jelekan orang lain mencapai sukses. Raih aja suksesnya itu dengan kemampuan sendiri. Jangan menyusahkan orang lain, jangan menginjak-injak orang lain. Ya mungkin itu aja dulu. Ruas MTU News. Sampai ketemu lagi. Ya, Ruas MTU News. Kalau tadi kita sudah mendengarkan 3 rahasia besar untuk kita mencapai sukses, yaitu jangan malas, bergeraklah. Kemudian tundalah untuk bersenang-senang dan jangan pernah menginjak orang lain untuk mencapai kesuksesan. 2-nya lagi apa ya? Kita akan ketemu lagi di next podcast. Jangan kemana-mana, terus saksikan podcast berikutnya. Sekian dari kami, dan saya Pandang Tagalog Horas.